Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sharing santai. Gimana sekarang fokus kameranya udah bener kan ke muka gua kan? Hah? Jujur ya di video sebelumnya tuh gue kesel banget karena kameranya gue setting manual fokus gitu. Udah gitu APS-C-nya lupa gue matiin jadi nggak full frame. Akhirnya harus gue mundurin sampai mentok ke tembok supaya muka gue kelihatan semua. Jadi nggak ada yang sempat ngecek gitu karena kan gue juga kerjanya sendiri jadi nggak sempat nge-review bagus apa enggak fokusnya. Ternyata enggak. Cuma karena gue ngomongnya udah panjang gitu nanti kalau diulang juga takutnya nggak sama terus moodnya juga beda gitu. Jadi ya udahlah jelek-jelek dah gue emang nggak ada bagus-bagusnya. Dan kita nggak usah ngebahas itu karena gue yakin kalian juga nggak ada yang mau tahu kan, maunya ngomentarin doang kan, hah? Anjing. Di sharing santai kali ini gue pengen ngebahas tentang pentingnya materi 3 menit buat stand up komedian. Nanti juga gue mau ngasih tahu gimana cara gue nyusun materi untuk 3 menit. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kenapa sih materi 3 menit itu penting banget buat seorang stand up komedian. Mungkin banyak di antara kalian yang pengen punya special show 1 jam atau kayak Panji 2 jam setengah atau kayak Soleh Solihun 3 jam setengah gitu. Tapi punya materi 3 menit aja itu udah cukup buat bikin lo jadi stand up komedian yang hidupnya tuh berbeda gitu dari sebelumnya. Karena gua bisa sampai saat ini pun karena materi 3 menit yang gua punya waktu awal-awal gua stand up komedi gitu. Ikutan ke komunitas tuh punya anjing punya durasi materi itu cuma 3 menit. Jadi 3 menit gue itu udah gue bawa kemana-mana gitu. Gue sempet juara 1 lomba-lomba di tahun 2013-2014. Pertama kali juara lomba tuh di Universitas Indonesia yang bikin UCTV sama Metro TV, dapat BlackBerry sama dapat kesempatan buat tampil di Metro TV. Modal 3 menit dapat BB sama masuk TV. Gara-gara 3 menit juga gue pernah dapat juara 2 lomba Jaksuk Piala Gubernur. Dulu gubernurnya masih Pak Jokowi di Jakarta. Juara 2 hadiahnya 25 juta. Modal 3 menit dapat 25 juta. Terus gue pernah dapat juara favorit lomba BKKBN, juara 4 dapat 5 juta. Dari situ kreditan motor gue lunasin 5 juta. Modal 3 menit motor gue lunas. Modal 3 menit juga gue masuk Suci 7 Kompas TV. Modal 3 menit doang hidup gue berubah sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang nyepelein durasi stand up gitu, pengennya lama, kalau open mic pengennya 10 menit, 15 menit, padahal 3 menit dulu aja, asal lucu, lu pasti diakuin gitu. Dan inilah cara gua untuk bikin materi 3 menit. Kebetulan sekarang kan lagi musim banget gitu, teman-teman stand up comedian bikin monolog di Twitter, di Instagram gitu, ngoceh-ngoceh 2 menit, 3 menit. Cuman banyak juga yang gua lihat tuh kayak dari 2 menit, 3 menit itu punchline-nya cuma ada satu tuh, di ujung, udah gitu gak lucu-lucu amat lagi. Jadi buang-buang waktu yang nonton, kasihan gitu. Padahal kan secara profesionalnya kalau stand up comedian itu dalam 1 menit harusnya bisa bikin 4 kali ketawa gitu ya, tipis-tipis minimal ada banyak lah gitu. Jangan cuman lucunya ditaruh di ujung doang udah gitu nggak kena lagi karena deliverynya salah. Jadi ini adalah cara gua biasanya untuk bikin materi dalam durasi 3 menitan. Ya mungkin kalau untuk pertama kali bikin pasti di bawah 3 menit lah, tapi minimal 1 beat tuh udah kelok gitu, udah tahu pembahasannya mau ngapain dan gimana aja caranya. Berikut gua tulis di papan tulis. Udah lama nih nggak nulis di papan tulis nih. Gila nggak lu? Jadi temanya hari ini adalah bikin materi 3 menit ala Ridwan Remin. This is it. Hey. Kelihatan? Gue sih kelihatan, kalian mah bodo amat. Bikin materi 3 menit. Yang pertama yang harus dicari sebenarnya setiap bikin beat tuh gue selalu nyari dulu yang pertama 3 poin penting yang harus ada di beat itu. Yang pertama kita harus tentuin dulu fenomenanya mau apa yang kita bahas. Jadi yang pertama tentukan fenomena. Nah, yang kedua adalah menarik sudut pandang yang menarik. Sudut pandang yang menarik. Jadi menarik sudut pandang yang menarik. Sudut pandang yang menarik. Ya. Mengulang kata menarik. Yang ketiga adalah tentukan pesan atau poin yang sebenarnya ingin lu sampaikan dari jokes itu. Kenapa lu bikin jokes itu? Jadi pesan utama yang pengen lu sampein dari jokes itu. Tentukan pesan atau poin utama.
Ya, jadi kalau gue bikin jokes, bahan bakunya tuh ada 3 ini. Yang pertama, gue punya fenomenanya, gue punya sudut pandangnya, dan gue punya pesan apa yang pengen gue sampein dari fenomena dan sudut pandang itu. Biasanya nggak urutan nih, yang dapet duluan itu yang mana. Bisa ketemu fenomenanya dulu, bisa ketemu sudut pandangnya dulu, bisa juga ketemu hobi lain selain stand up komedinya dulu gitu. Tiba-tiba jadi nggak stand up komedi lagi. Ya misalnya kalau langsung aja dicontohin ya bisa aja sih sebenarnya. Ini set. Ini karena nggak urutan ya, jadinya terserah aja sih mau ini kan 1, 2, 3. Mau 3 dulu yang lu temuin, mau 2 dulu, mau 1 dulu, bebas gitu. Tapi biasanya gue sih yang nomor 3 ini adalah yang paling terakhir gue temuin. Jadi yang penting dapet dulu jokesnya, yang penting lucu dulu jokesnya gitu. Bisa dibawain dulu di atas panggung, baru kita pikirin sebenarnya di jokes ini gue bisa nyelipin pesan apa sih gitu. Jadi kalau mikirin pesannya dulu sementara jokesnya belum ada, nanti lu jadi motivator gitu, bukan jadi stand up. Tentuin dulu fenomenanya. Nah, syarat untuk menentukan sebuah fenomena biasanya harus dekat, harus apa? Bukan dekat sih, harus bisa lu sampaikan atau lu istilahnya apa ya? Kalau keresahan bersama, pengetahuan bersama, harus bisa lu sampaikan dan orang mengerti tentang fenomena itu. Jadi ketika lu sampaikan sebuah fenomena, orang-orang yang denger itu langsung kebayang, oh iya, gue tahu fenomena itu. Oh iya, gue ngerti tentang fenomena itu. Jadi gitu. Jadi pilihlah fenomena yang bisa dimengerti sama orang lain. Kalaupun fenomenanya nggak bisa dimengerti sama orang lain atau jauh banget dari orang lain, misalnya lu orang dari beda kota atau beda pulau gitu, terus tampil di Jakarta, lu ngomongin tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kota lu atau di pulau sana, sementara lu bawanya di Jakarta, itu kan jauh banget tuh. Itu nggak apa-apa, cuman ya harus punya setup atau penjelasan yang lebih panjang aja supaya orang-orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Tapi kalau misalnya lu dapet fenomena yang begitu lu sampein orang langsung ngerti, itu jadi lebih mudah semuanya. Contohnya aja ya, fenomenanya yang lagi rame apa ya? Gua nggak mau ngebahas yang penyakit, nggak mau ngebahas virus karena ditandain sama YouTube. Penyanyi dangdut deh. Viral nggak sih penyanyi dangdut? Ya pokoknya penyanyi dangdut, coba ya temanya penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Kalau cuman penyanyi dangdut doang itu namanya bukan sebuah fenomena, tapi cuma kata benda aja, penyanyi dangdut gitu. Fenomena tuh kayak ada peristiwanya, ada backgroundnya apa sih, permasalahannya apa gitu. Berarti harus ditambahin nih penyanyi dangdut. Toketnya gede misalnya gitu. Toketnya gede, penyanyi dangdut toketnya gede. Nah itu. Kalau cuman penyanyi dangdut toketnya gede itu masih subjektif ya. Jadi kesannya gue cabul sendiri gitu. Gimana caranya pembahasan ini jadi lebih umum, jadi punya keresahan bersama antara lu dan penonton gitu. Jadi harus ada tambahannya lagi nih, penyanyi dangdut toketnya gede, terkenal. Atau bisa dibulak-balik kata-katanya, misalnya kayak penyanyi dangdut terkenal karena toketnya gede gitu, atau toketnya penyanyi dangdut terkenal gitu. Atau apa ya, ya pokoknya gitulah, intinya ini adalah bisa jadi sebuah fenomena gitu kan, penyanyi dangdut toketnya gede terkenal, atau penyanyi dangdut terkenal gara-gara toketnya gede. Itu bisa jadi sebuah fenomena. Terus yang kedua yang harus dicari, misalnya menarik sudut pandang yang unik. Sudut pandang itu bisa mewakili positioning lu, harus bisa mewakili positioning lu, keberpihakan lu setuju atau enggak setuju, suka atau enggak suka gitu. Di sudut pandang itu harus mewakili. Jangan sampai lu cuman cerita doang kayak kemarin gue lihat penyanyi dangdut toketnya gede banget, saking gedenya kayak, nah itu kan nggak ada sudut pandangnya kan, nggak ada positioningnya gitu. Jadi materinya receh aja, kayak cuman ngelucu doang lu gitu. Yang bagus itu harus ada sudut pandangnya. Jadi misalnya ya, gua sudut pandangnya setuju atau suka atau istilahnya positif lah sama fenomena ini. Jadi seneng misalnya gitu, sama aja kan intonasinya, pokoknya positif. Senengnya kenapa? Seneng karena dicari sudut pandangnya supaya orang bisa memaklumi perasaan yang lu sampaikan. Misalnya gue nyampein, gue seneng nih sama penyanyi dangdut toketnya gede yang terkenal. Kenapa? Nah alasan itu harus bisa bikin orang terima sama perasaan yang lu sampaikan sebelumnya, itu seneng. Misalnya seneng karena gue jadi punya
alternatif hiburan, misalnya gitu. Anjing cabul banget bahasannya. Tapi kalau misalnya gue cuma bilang alternatif hiburan, kan masih rancu ya. Alternatif hiburan tuh maksudnya apa sih? Kenapa gitu sama itu? Nah, itu minimal harus dijelasin gitu. Kenapa penyanyi dangdut toketnya gede yang terkenal, atau penyanyi dangdut terkenal gara-gara toketnya gede itu bisa bikin lu punya alternatif hiburan. Misalnya karena ketika gue nonton dangdut, kalau gue nggak suka sama suaranya, minimal gue suka sama toketnya. Atau diperhalus bahasanya. Nah, gue suka gini, misalnya sebenarnya gue mau nyampein apa, tapi gue cari-cari kalimat yang bisa mewakili pernyataan gue yang itu. Misalnya kalimat yang berbeda tapi maknanya sama gitu. Misalnya tadi kalimat yang pengen gue sampeinnya, karena kalau gue nonton dangdut, kalau gue nggak suka sama suaranya, minimal gue suka sama toketnya. Itu kan kasar. Diganti kalimatnya jadi lebih halus. Misalnya, gue seneng sama penyanyi dangdut yang toketnya gede karena jadi alternatif hiburan buat gue. Ketika gue nggak bisa nikmatin audionya, minimal gue bisa nikmatin visualnya. Nah, audio dan visual kan sesuatu yang lebih ilmiah gitu, bahasanya lebih sopan, tidak cabul. Jadi sebenarnya maksudnya sama, tapi karena bahasanya berbeda, jadi rasanya lebih nakalnya tuh nakal anak rumahan gitu. Audio visual gitu, nggak suara toket, nggak gitu. Audio visual. Oke, dapat 2 nih. Tinggal yang ketiga, tentukan pesan atau poin utama yang sebenarnya pengen lu sampein dari jokes tentang penyanyi dangdut ini. Karena gua juga adalah pelaku seni, tapi gua misalnya berbeda, gua stand up comedian, mungkin gua juga akan ngebalikin fenomena tersebut ke bidang yang gua lagi jalanin. Misalnya dari fenomena penyanyi dangdut ke bidang stand up comedy. Supaya apa? Supaya materinya tetap deket sama gua, tetap gua ngomentarin orang, tapi tetap balik ke ranah gua sendiri gitu. Itu salah satu teknik supaya meskipun lu observasional tapi materinya tetap deket sama lu. Karena nih ngomongin profesi, ya balikinnya ke profesi lagi, penyanyi dangdut, stand up comedian. Apa sih yang terjadi di stand up comedian? Gua akan cari-cari mungkin kesamaan atau perbedaannya. Di stand up comedian ada nggak sih stand up comedian yang terkenal karena toketnya gitu? Gue cari-cari. Siapa ya? Nah, gue jadi ngebayangin orang yang toketnya gede. Kalau nggak ada, misalnya konsepnya ada yang sama nggak? Misalnya penyanyi dangdut terkenal karena toket. Harusnya kan penyanyi dangdut terkenal karena suaranya. Stand up comedian terkenal karena jokesnya. Berarti kan ada... Aduh, penuh lagi. Ada 2 hal yang bisa diotak-atik. Penyanyi dangdut terkenal suara. Itu yang benar. Yang salah, penyanyi dangdut terkenal toket. Yang benar, stand up comedian terkenal jokes. Yang nggak benar, stand up comedian terkenal apa? Nah, ini apanya ini adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi lucu gitu. Tinggal dicari-cari aja. Ada nggak fenomena yang benernya? Karena semakin bener fakta yang disampaikan, orang semakin gampang relate, ketawanya semakin mudah gitu. Karena udah ngerti, terus haha gitu. Terus kan ini baru jadi kerangkanya doang. Ini gue tulis dulu nih. Stand up comedian terkenal bukan karena jokes. Stand up comedian terkenal bukan karena jokes. Nah, ini pesan yang pengen gue sampein sebenarnya. Jadi udah ngelucu di atas, nggak taunya sebenarnya gue cuma pengen ngomongin ini doang. Gimana? Siasat gue untuk membuat sebuah materi cerdik bukan? Nah, berarti kan ini udah jadi kerangkanya. Kerangkanya udah jadi nih. Tinggal dicari jokes-jokesnya. Yaitu kalau misalnya stand up comedian yang profesional, minimal 1 menit itu ada 4 punchline. Jadi kalau misalnya durasi 3 menit, berarti ada 12 punchline. Minimal ada 12 punchline. Bisakah saya menemukan 12 punchline untuk materi ini? Cut dulu karena baterainya habis. Oke, balik lagi kita ke pembuatan materi 3 menit. Jadi tadi kerangkanya udah ada nih, ada penyanyi dangdut, toketnya gede, terkenal, ada seneng, alternatif hiburan, audio visual, ada stand up comedian terkenal bukan karena jokesnya. 3 poin atau 3 kerangka yang bisa diisi dengan jokes-jokes yang bisa dibuat secara liar. Nah, tadi gue udah sempat kepikiran beberapa jokes sambil ganti baterai. Misalnya yang pertama dari atas, dari penyanyi dangdut toketnya gede terkenal. Itu harus disampaikan sebagai sebuah fenomena yang menarik untuk didengar sama orang. Salah satu tipsnya adalah dengan memainkan intonasi atau delivery yang meyakinkan supaya orang mau denger pembahasan yang kita sampaikan. Contoh aja ya, kayak makin kesini tuh gue makin sering lihat penyanyi dangdut terkenal cuma karena toketnya gede doang. Menarik nggak? Nggak ya?
Gimana ya biar udah lega. Makin kesini gue makin sering lihat gitu penyanyi dangdut terkenal. Padahal pas gue lihat suaranya biasa aja tapi bisa terkenal cuma gara-gara toketnya gede. Tiap hari gue lihat di YouTube selalu ada yang baru gitu. Setiap gue lihat nih siapa lagi. Cantik sih. Kok belum gue download ya? download. Jadi tiap hari tuh selalu ada yang baru di YouTube. Gila, ini kalau semakin hari semakin bertambah jumlah penyanyi dangdut toketnya gede bisa bahaya gitu. Lama-lama memori gue penuh. Kalau memori gue penuh mau disimpan di mana lagi? Di HP istri gue. Kalau gue taruh di sana kemungkinannya ada dua. Antara dia marah atau dia terinfluen. Dua-duanya sama-sama nggak enak gitu. Karena kalau dia marah, gue harus baik-baikin dia ngasih duit belanja. Kalau dia terinfluence, gue harus baik-baikin dia ngasih duit saweran. Gak enak, dua-duanya membutuhkan pengeluaran. Gimana joknya? Set. Untuk satu fenomena, untuk menyampaikan sebuah fenomena, jokesnya misalnya kayak gitu. Tapi kan dengan nyampein gitu, orang jadi tahu, oh ternyata Ridwan lagi pengen ngebahas penyanyi dangdut, toketnya gede, yang banyak bermunculan dan terkenal. Nah, informasi itu tuh harus disampaikan ke penonton, dan gua nggak tahu sih penonton nangkep informasi itu atau enggak, tapi seenggaknya gue berusaha untuk menyampaikan informasi itu lewat jokes yang tipis-tipis, supaya informasinya tetap dapet, alur atau penampilan gue juga tetap kejaga gitu, nggak dragging banget karena ada titik-titik senyum gitu, titik-titik menarik di pembahasan materinya gitu. Nah yang kedua, antara seneng alternatif hiburan audiovisual. Nah di sini ketika udah tersampaikan gue mau bahas ini nih, baru turunin ke positioning kita, ada di mana, sudut pandang kita apa. Ini contoh ya. Ya gue sih seneng-seneng aja kalau ada penyanyi dangdut terkenal toketnya gede, ya nggak apa-apa. Itu bisa jadi alternatif hiburan buat penikmat dangdut kayak gue. Jadi ketika gue nonton, kalau gue nggak bisa nikmatin audionya, ya minimal gue bisa nikmatin visualnya. Dan itu sangat berguna ketika gue lagi pengen nonton dangdut, sementara di samping gue ada istri gue. Jadi gue nggak usah kerasin suaranya, gue bisa tetap terhibur. Bagus. Iya. Asik-asik. Jos. Bisa terhibur. Udah. Seneng alternatif hiburan audio visual. Udah tuh. Kalau misalnya mau nambahin jokes lagi, mungkin bisa di situ. Bisa di bagian yang dua ini. Jokes selanjutnya kalaupun mau nambahin jokes, minimal jokes itu harus tetap setia sama premis atau setia sama sudut pandang yang lu lempar. Misalnya sudut pandang gua kan seneng karena alternatif hiburan. Turunan jokesnya tetap harus senada gitu. Jangan sampai lu udah bilang seneng, terus di jokes selanjutnya lu bilang, tapi ya gue juga kesel sih kalau ada penyanyi dangdut toketnya gede, itu ganggu banget. Nah itu kan tidak sesuai dengan urutan yang di atas gitu. Jadi nggak setia sama alurnya. Jadi orang bingung nih, lu berpihaknya kemana sih? Tadi seneng, sekarang enggak. Maunya apa? Akhirnya saking banyaknya pilihan itu, orang jadi nggak nangkep. Cuma kalaupun lucu ya, orang ya ketawa aja, tapi nggak inget lu tuh tadi setuju apa enggak sih. Usahain jokes setelahnya tetap harus setia sama sudut pandang yang lu lempar di atas gitu, yang lu tentuin di atas. Misalnya, ya gue sih seneng kalau misalnya ada penyanyi dangdut toketnya gede, karena ya bisa gue nikmatin. Kecuali nih ada penyanyi dangdut terkenal toketnya gede, tapi gede sebelah. Itu ganggu tuh. Pas nonton pasti risih gitu. Bukannya nikmatin lagunya, nikmatin visualnya, malah sibuk ngebandingin. Kayak, yang mana yang kecil ya? Oh, yang kiri. Gedein dikit dong. Nah, misalnya gitu. Astagfirullahaladzim, ini gara-gara syuting malam-malam gini nih. Misalnya gitu, kalau mau nambahin ya nambahin nggak apa-apa, tapi tetap harus setia sama yang di atas. Kalau di atasnya lu sudut pandangnya seneng, ya di bawahnya juga tetap harus konsisten seneng. Nah, misalnya itu udah dapet, sekarang yang ke terakhir stand up komedian terkenal bukan karena jokesnya. Nah ini kan poin yang sebenarnya pengen gue sampein. Jadi sebenarnya materi gue yang di atas tadi atau yang sebelumnya tadi itu cuma pengalihan isu supaya lu mikir gue pengen ngebahas penyanyi dangdut. Sebenarnya enggak.
Sebenarnya yang pengen gue bahas itu adalah sindiran kepada para stand up komedian yang terkenal bukan karena jokesnya tapi karena hal yang lain. Penyanyi dangdut pengalihan isu aja di atas. Gue nggak mau ngasih tahu jokesnya apa, nanti gue mau bawain secara langsung nih dari atas 1, 2, 3 sama tambahan yang tadi sama closing yang tadi. Gue mau ngitung juga durasinya berapa menit, terus gue mau coba hitung titik ketawanya ada berapa. Yang gue anggap ini kayaknya lucu nih gitu, nanti gue tandain. Ini kayaknya harusnya lucu nih, gue tandain. Nah kalau misalnya nanti total durasi sama jumlah ketawanya tidak sesuai, misalnya kalian ngitung juga di rumah, silahkan kasih tahu aja kalau menurut kalian ini mah nggak ada lucunya bang gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan yang gue niatkan untuk lucu tuh kira-kira ada berapa gitu. Kalau misalnya dapet semua ya dapet gitu, kalau enggak ya udah gitu, nanti tinggal di rewrite lagi. Namanya juga baru bikin pertama kali, hit and miss mah biasa. Nih HP gue lagi dipakai buat lighting ya. Gue matiin dulu. Nah, gue mau mulai stand up, mau hitung durasi sama jumlah ketawanya. Kalau misalnya di stopwatch kan ada lap gitu. Biasanya kalau titik yang gue anggap ini kayaknya ada potensi lucu deh, di kata ini lucu deh, bakal gue mencet lap. Jadi nanti di total durasinya ada berapa lap, nah itu berapa jumlah ketawa yang bisa gue hasilkan dari materi gue tersebut gitu. Oke, langsung aja dimulai. Mudah-mudahan gak belibet, karena kalau belibet ulangi lagi nih dari awal. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini tuh gue makin sering lihat ya penyanyi dangdut terkenal, padahal suaranya biasa aja tapi bisa terkenal cuma gara-gara toketnya gede. Gue setiap buka YouTube selalu ngelihat yang baru gitu. Pas gue lihat kayak ini siapa? Cantik amat ya. Download Setiap hari gue buka YouTube selalu ada penyanyi dangdut baru yang tokernya gede. Ini kalau tiap hari kayak gini bahaya. Lama-lama memori gue habis. Aduh, lupa gue lab. Padahal tadi ada yang lucu ya, padahal ya. Ulangi ya. Reset, ulangi. Kalau diulang bahasanya bisa beda nih, karena belum gue tulis. Kalau ada yang lucu gue lab ya. Ulangi ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini tuh gue sering banget ngelihat penyanyi dangdut suaranya biasa aja tapi terkenal cuma gara-gara toketnya gede. Suaranya biasa aja gitu, tiap gue buka YouTube selalu ada yang baru gitu. Kayak ini siapa? Kok cantik ya? Download Ini kalau tiap hari gue nemuin yang baru dan selalu gue download, ini bahaya. Lama-lama memori gue penuh. Nggak enak. Ulangi ya. Maaf nih, ulangi. Ayo kita hitung bareng-bareng nih. Total durasinya berapa, ketawanya berapa. Atau gue nggak usah ngitung ketawanya deh ya. Kalian sendiri aja yang ngitung jumlah ketawanya berapa. Percuma juga kan, selera komedi kita kan beda. Yang gue anggap lucu belum tentu menurut kalian lucu. Yang menurut kalian lucu belum tentu lucu buat orang yang lain. Jadi pasti beda-beda. Gue hitung durasinya aja lah, biar fokus deliverynya. Ulangi ya. Tuh. Berapa kali tag nih gue? 1, belibet mulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini gue lagi sering ngamatin ya, banyak banget penyanyi dangdut yang terkenal atau yang viral itu bukan karena kualitas suaranya bagus, tapi karena toketnya gede. Perhatiin deh, ada yang gede dikit terkenal, ada yang gede dikit terkenal gitu. Gue tiap nonton YouTube aja selalu ngeliat ada yang baru gitu, kayak ini siapa lagi? Cantik sih. Download tiap buka YouTube selalu ngeliat yang baru. Ini lama-lama bahaya loh, karena semakin sering ngeliat yang baru, HP gue semakin habis memorinya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belakangan ini tuh gue lagi sering ngamatin ya, banyak banget penyanyi dangdut gitu, pendatang baru yang bermunculan, terkenal, tapi bukan karena suaranya bagus, cuma karena toketnya gede. Perhatiin deh, gede dikit terkenal gitu. Gue tiap buka YouTube aja, setiap hari hampir selalu ngelihat yang baru. Gue lihat gitu, siapa lagi? Cantik sih. Download
Setiap hari buka YouTube selalu dapetin yang baru gitu. Ini lama-lama bahaya. Karena semakin sering gue ketemu yang baru, memori gue semakin habis. Kalau memori gue habis, mau nyimpen di mana lagi coba? Di HP istri gue. Bahaya, kemungkinannya ada dua. Gue nyimpen di situ, kemungkinan Ulangi lagi nih. Ini one last time nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim, nggak belibet ya. Ini kalau belibet nggak enak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai udah belibet, ya Allah. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini tuh lagi rame banget ya penyanyi dangdut, pendatang baru bermunculan, terkenal. Tapi pas gue lihat tuh suaranya biasa aja. Ternyata mereka terkenal tuh cuma gara-gara toketnya gede doang. Perhatiin deh, toketnya gede dikit terkenal, gede dikit terkenal. Gue ngeliat YouTube aja nih, buka YouTube, selalu ketemu yang baru tiap hari. Gue liat nih siapa lagi. Cantik sih. Download deh. Tiap hari buka YouTube selalu nemu yang baru. Ini bahaya loh. Karena semakin sering gue ketemu yang baru, memori gue semakin habis. Kalau memori gue habis, mau nyimpen di mana lagi coba? Di HP istri gue. Bahaya. Karena kemungkinannya ada dua. Antara dia marah, atau dia terinfluence. Kalau dia marah, gue harus baik-baikin dia, ngasih duit jajan. Kalau dia terinfluence, gue harus baik-baikin dia, ngasih duit saweran. Nggak enak gitu. Dua-duanya butuh pengeluaran. Tapi ya gue sih sebagai penikmat dangdut, senang-senang aja gitu ketika ada penyanyi dangdut terkenal, toketnya gede. Karena itu bisa jadi alternatif hiburan buat gue. Pas lagi nonton, kalau gue lagi nggak bisa nikmatin audionya, ya minimal gue bisa nikmatin visualnya, ya nggak? Dan ini sangat berguna ketika gue lagi pengen nonton dangdut, terus di sebelah gue ada istri gue. Jadi gue tetap bisa nonton, suaranya gue kecilin, dan gue terhibur. Bagus nih. Asik-asik. Jos. Jos. Bisa terhibur gitu. Tapi kalau misalnya ada di antara lo yang bilang, ya elawan, kalau cuma pengen nonton toket doang mah ngapain sih nonton dangdut? Mending nonton bokep sekalian. Gue kasih tahu ya, nonton bokep itu kurang estetik, kurang nyeni gitu, kurang ekspresif. Kalau nonton dangdut yang penyanyinya toketnya gede itu lebih ekspresif. Ya, karena kita bisa sange sambil joget. Kurang ekspresif apa itu coba? Jos. Terus kalau misalnya ada yang bilang, Wan, penyanyi dangdut itu harusnya terkenal karena suaranya, bukan karena toketnya dong. Emang kenapa? Toh sama-sama bisa dinikmatin kok semuanya. Suaranya bisa, bodinya bisa gitu. Kecuali nih ada penyanyi dangdut terkenal toketnya gede, tapi gede sebelah. Nah, itu baru ganggu tuh. Lagi nonton bukannya sibuk nikmatin lagu, malah sibuk ngebandingin. Kayak mana yang kecil ya? Oh, yang kiri. Gedein volumenya. Kalau misalnya lu tetap konsisten gitu mau bilang, enggak Wan, penyanyi dangdut itu terkenal harus karena suaranya, bukan karena toketnya. Oke, omongan lu bener, tapi harusnya standar itu lu pakai ke semua profesi dong. Jangan cuma penyanyi dangdut, profesi yang lain juga, stand up komedian. Karena di stand up komedi juga banyak orang-orang yang terkenal bukan karena jokesnya. Anak-anak MLI terkenal karena kontroversinya kan. Oke, udah. Yeay, nggak belibet. Di gua durasinya 3 menit 20 detik lah. Gua nggak tahu itu jumlah ketawanya berapa, mudah-mudahan aja ada ya. Tapi intinya begitulah cara gua ngedesain, bikin materi 3 menit. Jadi yang pertama, balik lagi gua jelasin, yang pertama harus cari fenomenanya, sudut pandang yang menarik, terus tentukan pesan atau poin yang sebenarnya pengen lo sampein dari materi lo. Segitu aja dari gue, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya kali ini, dan sampai ketemu di sharing santai selanjutnya. Dadah.